Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rosita, Ustadzun Hasanah, dan Winda Novita yang akan membahas materi tentang pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Oke, sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Ustadzun Hasanah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan langsung membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian hidup bermasyarakat, yaitu sebuah hubungan antar individu-individu maupun antar kelompok dan golongan yang terjadi dalam proses kehidupan. Hidup bermasyarakat juga berarti kehidupan dinamis, di mana setiap anggota masyarakat saling berinteraksi. Hubungan antar individu ini pun diikat oleh ikatan yang berupa norma serta nilai-nilai yang telah dibuat bersama para anggota. Norma dan nilai-nilai inilah yang menjadi alat pengendali agar para anggota masyarakat tidak terlepas dari rel ketentuan yang telah disepakati itu. Solidaritas, toleransi, dan tenggang rasa adalah bukti kuatnya ikatan itu. Sakit salah satu anggota masyarakat akan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya. Dari hubungan seperti itulah lahir keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat membentuk sebuah harmonisasi. Pada kondisi-kondisi tertentu, hubungan antara masyarakat diwarnai berbagai persamaan. Namun, sering juga didapati perbedaan-perbedaan, bahkan pertentangan dalam masyarakat. Hal-hal seperti itulah yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah pertentangan sosial. Pertentangan sosial adalah suatu konflik yang terjadi di dalam suatu lingkungan masyarakat, di mana ada suatu kelompok yang tidak menyukai kelompok lain, sehingga menimbulkan suatu perselisihan di antara mereka. Banyak sekali pertentangan sosial yang terjadi di dunia ini, seperti contohnya Perang Irak, dan kalau menelusuri Indonesia, contohnya GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertentangan sosial. Itu ada 3. Yang pertama, rasa iri antara individu, negara, dan masyarakat. Yang kedua, adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap kepemerintahan. Yang ketiga, banyak adu domba antara politik, agama, suku, serta budaya. Materi selanjutnya yaitu integrasi masyarakat. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan para ahli, struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas 2 landasan berikut. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus atau kesepakatan di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang berfungsi fundamental atau mendasar. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Prasangka dan diskriminasi sosial. Prasangka dan diskriminasi 2 hal yang ada relevasinya.
Kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuhan, perkembangan, dan bahkan integrasi masyarakat. Kegiatan prasangka melalui hubungan pribadi dan akan menjalar bahkan melembaga atau turun-temurun. Jadi, prasangka dasarnya pribadi dan dimiliki bersama. Perbedaan antara prasangka dan diskriminatif adalah prasangka menunjukkan pada aspek sikap, sedangkan diskriminatif pada tindakan. Sikap adalah kecenderungan untuk berespons baik secara positif atau negatif terhadap orang. Tingkat prasangka itu menumbuhkan jarak sosial tertentu di antara anggota sendiri dengan anggota kelompok luar. Sebab-sebab terjadinya prasangka. A. Pendekatan historis. Pendekatan ini berdasarkan teori pertentangan kelas. B. Pendekatan sosiokultural dan situasional, yaitu ada mobilitas sosial, gerak perpindahan dari strata satu ke strata sosial lainnya. Artinya, kelompok orang yang mengalami penurunan status akan terus mencari alasan mengenai nasib buruknya. Yang kedua, ada konflik antara kelompok. Prasangka sebagai realitas dari dua kelompok yang bersaing. Stigma perkantoran, ketidakamanan atau ketidakpastian di kota disebabkan oleh noda yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Sosialisasi prasangka muncul sebagai hasil dari proses pendidikan melalui proses sosialisasi mulai kecil hingga dewasa. Pendekatan kepribadian. Teori ini menekankan pada faktor kepribadian sebagai penyebab prasangka. Pendekatan naif bahwa prasangka lebih menyoroti objek prasangka, tidak menyoroti individu yang berprasangka. Ini saya akan membahas kesimpulannya, yaitu pertentangan sosial adalah suatu konflik yang terjadi di dalam suatu lingkungan masyarakat, yang dimana suatu kelompok yang tidak menyukai kelompok lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertentangan sosial yaitu rasa iri antara individu, negara, dan masyarakat. Yang kedua, adanya rasa tidak puas terhadap kepemerintahan. Yang ketiga, banyak adu domba antara politik, agama, suku, dan budayanya. Integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Prasangka bisa diartikan sebagai suatu sikap yang terlampau tergesa-gesa berdasarkan generasi yang terlampau cepat, sifat berat sebelah atau dibarengi proses simplifikasi atau terlalu menyederhanakan terhadap suatu realita. Sebab-sebab terjadinya prasangka. Yang pertama yaitu pendekatan historis. Yang kedua, pendekatan sosiokultural dan situasional. Yang ketiga, pendekatan kepribadian. Yang keempat, pendekatan fenomenologis. Yang kelima yaitu pendekatan naive. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.